Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Gaib ini. Ini seperti sindiran untuk para pejabat yang ada di dalam pemerintahan. Dan akan terjawab sebentar lagi setelah saya sampaikan terlebih dahulu perbedaan antara Kejagung dan KPK dalam mengungkap kasus korupsi. Kasus korupsi yang diungkap oleh Kejagung itu melibatkan non-pejabat dan non-lembaga negara. Kemudian dampaknya yang dirugikan adalah negara. Seperti kasus korupsi timah yang dilakukan oleh Harvey Mois, kemudian juga kasus korupsi minyak dan gas yang dilakukan oleh Riza Khalid. Sedangkan untuk kasus korupsi yang diungkap oleh KPK, itu adalah kasus korupsi yang melibatkan pejabat dan lembaga negara. Kemudian dampaknya yang dirugikan adalah masyarakat. Seperti kasus korupsi simulator yang dilakukan oleh Irjen Pol Joko Susilo. Kemudian kasus korupsi IKTP yang dilakukan oleh Setia Novanto. Nah, kemudian muncul pertanyaan, lalu kenapa kasus korupsi Tower BTS itu diungkap oleh Kejagung? Padahal itu melibatkan pejabat negara, yakninya Johnny G. Plat. Karena dampaknya yang dirugikan adalah negara, seperti halnya kasus impor gula. Kenapa diungkap oleh Kejagung? Padahal melibatkan pejabat negara, yaitunya Ko Thomas Lembong. Karena dampaknya yang dirugikan adalah negara. Sampai di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa makna tersirat dari yang disampaikan oleh Mas Gaib ini adalah para pejabat negara memang lebih getol dalam mengungkapkan kasus korupsi yang merugikan negara ketimbang mengungkap kasus korupsi yang merugikan masyarakat. Jadi kita tidak perlu terburu-buru dalam mengambil kesimpulan, wah di era Presiden Prabowo ada banyak sekali kasus korupsi yang terungkap ya. Tetapi kita harus paham terlebih dahulu, kasus korupsi mana yang banyak terungkap? Kasus korupsi yang merugikan negara kan, bukan kasus korupsi yang merugikan rakyat.